Ternyata Milan kesandung lagi. Milan lawan Sassuolo 0-0. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kemarin itu aku sudah bikin 2 konten. Terus terang aja, ini berkat dukungan kawan-kawan, jadi aku makin semangat bikin konten. Walaupun kadang-kadang ya ada bolong juga, karena ya harap dimaklumi situasinya seperti ini. Oke, langsung saja biar nggak terlalu banyak basa-basi, biar nggak kebiasaan. Hari ini aku mau bahas soal, ya seperti biasa, satu soal update transfer, apalagi sekarang adalah hari terakhir Windows transfer musim panas. Itu penutupannya nanti malam tapi waktu Eropa, jadi sekitar besok kayaknya ya. Aku nggak hafal berapa beda selisih waktunya, jadi besok tengah hari atau besok pagi itu baru benar-benar ditutup. Nah, itu selain bahas update, kita juga mau bahas soal review pekan keempat. Oke, yang pertama soal Robin Gosens. Kemarin itu gosipnya bahwa Robin Gosens akan dijual ke Leverkusen, itu mau dipinjam dulu baru dengan kewajiban membeli, tapi no. Ternyata Robin Gosens set to stay at Inter and not join Bayer Leverkusen. Ini menurut Sky Sport Italia. Jadi dari direkturnya Leverkusen juga udah membantah, kemudian dari Inter juga udah membantah. So, buat kawan-kawan yang ngefans sama Gosens, tenang aja, itu termasuk aku. Walaupun Gosens masih struggling untuk kembali ke performa puncak dia, tapi aku yakin pasti bisa. Selama ada selama ada kemauan, karena seperti komentarnya si Hakan kemarin kan, malah dia terkejut. Inzaghi juga terkejut, dan kelihatannya Inzaghi agak irritated itu, agak kesel, tapi nggak kesel banget, kayak gitu, istilahnya di bawahnya sebel gitulah. Karena dia nggak ada dikabari soal itu sama manajemen. Tahu beredar berita bahwa ada tawaran dari Leverkusen. Nah, ternyata tidak ada, jadi Gosens stays. Kemudian ini yang agak-agak membagongkan ini. Awalnya beritanya muncul, PSG optimis bahwa Inter akan menerima bid terakhir mereka, penawaran terakhir mereka untuk Milan Skriniar. Ini karena presiden klub si Nasser Al-Khelaifi ini secara personal ikut terlibat dalam operasi ini, Milan Skriniar Operation. Waduh, operasi pengambil alihan Milan Skriniar kan. Ini beritanya jam 6 sore waktu Italia. Jadi 31 Agustus jam 6 sore waktu Italia, berarti ini sekitar tengah malam. Tadi aku udah ketiduran kemarin malam. Tapi kemudian muncul kabar bahwa Inter to extend Milan Skriniar's contract and no chance of being sold to PSG. Gianluca Di Marzio report. Jadi Inter akan memperpanjang kontrak Skriniar dan tidak ada peluang untuk dia dijual ke PSG. Ini apalagi sebenarnya kan sudah dari dulu si Steven Sang sudah Skriniar off the market. Kayaknya ini benar-benar gorengan media aja, dan mungkin aku nggak tahu apakah benar atau tidak, mungkin ini ada pengaruhnya juga ke fokus kemarin lawan Cremonese. Terlihat Skriniar dan De Vrij agak-agak gimana ya, nggak sebagus di sebelumnya. Mungkin ini ada pengaruhnya gitu loh, apalagi pas lawan Lazio juga. Tapi sudah, pokoknya besok Windows closing. Seperti janjiku, kalau Skriniar stay, kita giveaway. Oke, tunggu 1 hari lagi nanti. Gimana teknis giveaway-nya itu ada kaitan dengan yel-yel Inter. Ditunggu ya, sabar ya. Itu siapa namanya, itu sudah, Bang, yel-yelnya mana? Tenang, sabar bro, sabar, tenang. Oke. So, Skriniar kita aman lah. Kemudian ada sedikit berita ini tidak mengenakan untuk Juventus. Baru saja Di Maria sudah kembali ke line up, cuma dia belum masuk ke starting line up. Sekarang Szczęsny juga cedera. Waduh, ada apa dengan Juve ya? Tapi ini sih karena kecelakaan di lapangan, bukan karena salah asuhan lah istilahnya.
Tapi ya aduh kasihan. Aku terus terang kasihan sama Juve. Awalnya memang aku bersyukur tapi sekarang mulai kasihan dari Pogba, kemudian Di Maria, sekarang Szczesny. Aduh. Tapi tetap kita syukuri. Nah, sekarang kita mau bahas review pekan keempat. Kalau kita lihat di ini, di standing, di apa namanya, di klasemen itu paling puncak ada Roma dengan 10 poin. By the way, buat kawan-kawan yang meragukan Roma, ini Roma belum terkalahkan. Dia hanya draw 1 kali lawan Juventus. Nilai poin dia 10, selisih gol dia 5. So far tim paling produktif itu adalah Inter dan Napoli. Napoli yang paling produktif, kemudian di bawah Napoli ada Inter. Napoli mencetak 10 gol, Inter 9 gol. Ini menurutku Inter musim ini masih sangat mungkin untuk kembali ke performa musim lalu, di mana kita menjadi tim paling produktif ya. Walau di defense juga kita bagus, cuma selisih 1 gol aja sama Napoli dan Milan. Oke, kemudian dari pertandingan satu persatu ya, kita bahas dari Milan. Ternyata Milan kesandung lagi. Milan lawan Sassuolo 0-0. Sebenarnya itu hampir kalah Milan karena Berardi dapat penalti kan, tapi gagal. Gila. Aku lihat ini Milan hebat transfernya. Dia kehilangan Donnarumma, free transfer. Ya, tapi mereka dapat pengganti yang sangat bagus. Bahkan dia kan terpilih jadi keeper of the season kan kemarin. Hebat Sassuolo. Kok hebat Sassuolo? Milan yang hebat. Kemudian Roma menang 3-0 lawan Monza. Mourinho mulai meroket. Sebelumnya dia menang 1-0, kemudian 1-0, kemudian seri lawan Juve, kemudian menang 3-0. Kemudian pesaing kita berikutnya adalah Juventus, menang 2-0 lawan Spezia. Kita menang lawan Spezia 3-0. Yang menarik dari partai Juventus lawan Spezia adalah Vlahovic untuk kedua kalinya berturut-turut mencetak gol dari tendangan bebas. Aku baru tahu bahwa ternyata Vlahovic bisa free kick juga. Dan untuk mencetak 2 kali free kick berturut-turut ini wow juga nih. Apakah cuma kebetulan? Kita lihat, kalau sampai 3 kali tidak mungkin kebetulan. Dan kabar gembira berikutnya adalah Napoli ditahan imbang Lecce 1-1. Sebenarnya Napoli nggak jelek mainnya, cuma siapa namanya, si Pioli, Spalletti bilang bahwa kita terlalu lambat mengalirkan bola. Aku kalau ngelihat di highlights kelas memang kelihatan apakah Napoli berusaha meniru permainan Inter yang memang kita kan passing-passing tidak terlalu direct. Sedangkan kemarin kita malah banyak direct pass-nya. Kalau kawan-kawan ingat aku bahas Inter lawan Cremonese kita 3 gol serangan balik semua. Yang ingin aku soroti adalah kita punya 3 promosi, ada Cremonese, ada Lecce, ada Monza. Aku perkirakan sebenarnya Monza yang akan jadi tim kuda hitamnya tim promosi kan. Tapi ternyata Lecce, Pak. Kalau kita lihat di klasemen itu peringkat 20 malah Monza dengan dia goal defisitnya, goal difference-nya itu 9, minus 9, bukan 9, minus 9. Dia kebobolan 11 gol. Gila banget. Ini paling banyak di antara tim-tim lain. Kemudian di atasnya ada Monza, kebobolannya 9 gol, selisih gol itu minus 5. Jadi 2 tim paling bawah adalah 2 tim yang paling banyak kebobolan. Dan ternyata Lecce mereka bisa merangsek ke posisi nomor 15. Dan ini lebih dari sekedar merangsek ke posisi 15. Lecce bisa menahan imbang Napoli yang notabene Napoli habis menang 4-0. Yang aku bilang Napoli semena-mena ini. Jadi prestasi menahan imbang Napoli ini bukan prestasi kaleng-kaleng menurutku. Dan kalau kawan-kawan ingat juga kita benar-benar kesulitan membongkar pertahanan Lecce. Kita cuma bisa gol lewat crossing. Kalau kawan-kawan ingat golnya pertama Lukaku dan kemudian gol set piece di menit 95. Jadi kayaknya ini Lecce bisa merangsek sampai ke posisi 10 ini. Apalagi mereka baru dapat siapa namanya? Aduh, nggak jadi. Mau bersihin nggak jadi, aneh sekali rasanya, sorry. Si Umtiti. Nah, kita lihat Lecce ini menarik, benar-benar Lecce.
Cuma satu yang perlu digarisbawahi adalah betul Milan itu poinnya cuma 8, ada di bawah Inter yang mencapai poin 9. Milan 2 kali seri, Inter 1 kali kalah. Yang perlu digarisbawahi adalah Inter belum ketemu tim kuat selain Lazio. Jadi kita lawan Lecce, kemudian Spezia, kemudian Cremonese. Lawan Lazio kita kalah. Sedangkan Milan, dia seri pertama lawan Atalanta, Atalanta tim kuat. Seri juga lawan Sassuolo, Sassuolo adalah tim kuat juga kan. Jadi kita boleh happy posisi kita di atas Milan, tapi ya jangan jumawa juga karena kita belum ketemu tim kuat. Sekalinya kita ketemu tim kuat, kita kalah 3-1, Pak. Oke, itu nasi sudah jadi sengau, nggak usah dibahas. Berikutnya aku mau membahas posisi pencetak gol terbanyak dan assist. Ada Vlahovic, 4 gol. 2 gol dari tendangan bebas loh. Jadi 2 gol dari tendangan bebas, 2 gol dari apa ya? Open play atau set piece. Kemudian di bawahnya ada Kvicha Kvaratskhelia itu 3 gol. Ini rising star-nya Napoli, cuma kemarin tidak ngegol dia. Dan kemudian ada Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, seperti yang aku prediksi, kalau kalian nonton kontenku antara Lautaro Martinez dan Lukaku, prediksiku Lautaro akan mencetak lebih banyak gol karena dia benar-benar sudah matang. Menurutku mungkin sedikit aja ya. Satu-satunya kelemahan Lautaro Martinez adalah finishing dia yang terlalu mengandalkan power ini musim lalu. Tapi kemudian kelemahan ini sudah teratasi. Sekarang dia sudah bisa menemukan kapan dia harus adu power, kapan dia harus placing atau istilahnya finesse shot. Dan ini sudah kelihatan banget. Sebenarnya mulai musim kemarin tuh, dekat-dekat akhir musim tuh kita mulai melihat finishing yang lebih bervariasi dari Lautaro Martinez ya. Jadi basically menurutku sudah tidak ada kelemahan lagi di Lautaro Martinez. Banyak yang bilang juga Lautaro Martinez cepat kali jatuh, disenggol dikit jatuh. Kemarin kalau kawan-kawan lihat gol Lautaro Martinez itu adu body, boom, dia sempoyongan, tapi ternyata dia tidak jatuh dan terus lanjut. Basically dia menang duel 1 lawan backnya si Cremonese kan. Jadi menurutku memang jatuhnya dia adalah jatuh yang terukur dalam artian jatuh yang dilakukan itu bukan karena memang dia lemah, tapi untuk mengincar tendangan bebas. Dan ini walaupun bagi tim musuh ini menyebalkan, tapi ya ini sah-sah saja. Kalau ada yang namanya kontak fisik, dia yang pegang bola, kalau dia jatuh ya memang wajar kalau itu dapat tendangan bebas kan. Justru menurutku itu, kalau kawan-kawan ingat kayak Totti, kayak Inzaghi, ini juga pemain yang sangat pintar memanfaatkan momen. Kapan dia mesti bertahan, kapan dia mesti jatuh gitu. Karena kalau kita adu Lautaro kayak Lukaku ya nggak bisa. Memang secara fisik dia lebih lemah. Tapi ketika dia ngotot tetap bertahan untuk berdiri, berlari, ternyata dia bisa. Kemarin kan sudah kelihatan kayak gitu. So far saat ini ya top scorer Inter adalah Lautaro Martinez. Plus dia punya 1 assist juga. Jadi kontribusi gol ada 4. 4 pertandingan 4 kontribusi gol. Sangat bagus. Tapi tolong jangan diadu dengan Haaland. Haaland itu sudah 2 hat-trick baru 5 pertandingan. Intermezzo ya. Kita sekarang punya senjata tambahan lah istilahnya. Kalau musim lalu kita benar-benar bukan tim yang bisa memainkan counter attack, tapi sekarang kita bisa. Menurutku ini adalah bukti bahwa Inzaghi itu bukan pelatih yang saklek. Dia bisa memainkan variasi-variasi serangan. Itu yang menurutku layak diapresiasi. Kemudian poin berikutnya adalah aku ada membaca komentar bahwa kok Inter ketika Lukaku tidak main kayaknya kita lebih ganas ya. Menurutku sebaliknya. Karena kalau kawan-kawan lihat lawan Cremonese, Lukaku tidak main, memang sekilas kelihatannya kita ganas. Tapi itu kita 3-1, sedangkan lawan sebelumnya kita menang 3-0. Lawan Lecce juga peran Lukaku terlihat sangat vital. Lawan Lazio ya karena kita kalah nggak ada yang bisa dikomentari soal Lukaku. Tapi aku ngeliat justru sebaliknya.
Ketika Lukaku bermain, dia bisa menarik 2 bahkan 3 pemain bertahan musuh. Jadi aku sih nggak setuju kalau dibilang tanpa Lukaku kita mainnya justru lebih bagus, karena yang aku lihat bukan lebih bagus. Kita ingat kita lawan Cremonese itu tim promosi. Bandingkan dengan ketika kita lawan Spezia, walaupun Spezia tim papan bawah, tapi at least mereka sudah lebih dulu berada di Serie A kan, itu satu. Kemudian lawan Lazio juga Lukaku agak mati kutu, tapi ya harus dipahami juga levelnya Lazio kan beda banget dengan Cremonese kan. Oke, mari kita lihat bagaimana. Dan ini ada berita baik, aku baca bahwa ada kemungkinan Lukaku akan pulih lebih awal dari perkiraan. Kalau perkiraan awal tuh aku lihat Lukaku 30 September baru bisa main. Kemudian laporan terbaru ada kemungkinan dia bisa pulih lebih awal. Semoga ya, tapi yang jelas lawan Milan nggak bisa. Nanti preview pertandingan lawan Milan aku buat di konten terpisah ya, oke? Itu dulu sebelum saya akhiri. Saya Pak formal banget. Sebelum aku akhiri, buat kawan-kawan yang ingin jadi member, silahkan join. Ini adalah salah satu cara buat kawan menunjukkan support buat channel Ngomin. Dan aku tidak akan malu-malu meminta support kawan-kawan, karena pada dasarnya tanpa support dari kawan, baik itu yang nonton, yang subscribe, apalagi yang join member, apalagi yang nyawer, itu nggak bisa Pak. Nggak bisa Ngomin berkembang sampai kayak gini. Oke, sekali lagi thank you banget. Sampai jumpa di konten berikutnya. BTW ini kan sudah hari ketiga. Sebaiknya nanti malam live apa enggak? Coba tulis di komen ya. Live atau tidak. Ciao guys.